baik-baik. Tidak ada yang bisa merubah keputusan Bapak. Dan mulai sekarang, kamu tidak boleh keluar rumah. Apalagi bertemu Doni dan neneknya itu. Ibu macam apa kamu? Tega meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Sampai dia terjatuh dari tempat tidur, menangis kesakitan, mencari ibunya. Dan kamu main keluyuran. Awas, berani memukul anak lagi. Udah Kak, udah. Ayo, udah. Tias. Udah Kak, udah. Jangan pernah halangi gue dengan istri lo selama gue datang ke rumah ini. Paham lo? Don, lu ingat? Lu pernah nyakitin hati gue. Sekarang, rasakan pembalasan gue. Selamat jalan sepadaku. Ibu macam apa? Menyanyiakan anaknya sendiri, kabur dengan laki-laki lain, berselingkuh, menelantarkan anak dan suami. Masih berani kakak menyebut diri kakak sebagai ibu? Atau dia? Hanya mimpi. Ada apa? Nggak perlu belanja apa-apa lagi kan? Nggak usah, masih banyak kok. Ya udah deh. Mayang, kamu mau kemana sih? Hah? Kok udah rapi? Kan ibu suruh ke rumah Kak Andre bawain makanan. Kasihan Bu, dari kemarin dia nganterin kita terus ke pasar. Pasti dia capek. Iya sih, tapi kan masakannya belum mateng, ayam aja belum digoreng. Iya, kan Mayang mau nyiapin rantang dulu. Tapi ntar ibu yang ngisiin ya. Iya, tenang aja. Bu. Apalagi? Kak Tias mau datang jam berapa, Bu? Katanya sih pagi ini. Makanya kamu tuh di rumah Andre jangan lama-lama, ya? Oke, Bos. Ih, kamu tuh ya. Kak Andre. Kak Andre. Kak Andre. Kak Andre. Kak Andre bangun, udah siang nih. Ayo Kak Andre. Kak Andre bangun. Ih. Ayo Kak Andre bangun. Mana Kak Tias mau datang lagi? Apa? Kak Tias datang. Tias? Mana dia? Nggak ada. Ngelantur.
Mayang bilang kan Kak Tias mau datang, bukan udah datang. Makanya sekarang cepat, buruan mandi, Gi. Ngantuk. Ayo mandi. Mayang udah bawa sesuatu yang istimewa loh buat Kak Andre. Benar. Iya, makanya cepetan mandi, Gi. Iya, Andre mau mandi. Kak Andre, kakak tahu nggak sih kalau Mayang sayang banget sama Kak Andre? Semoga perasaan kita sama ya, Kak. Tias, Ibu, Ibu kangen banget sama kamu, Nak. Tias juga kangen kok sama Ibu. Bapak? Tias pulang, Pak. Sudah hampir 5 tahun kamu gak ketemu Bapak. Kamu sekarang sudah betul-betul berubah. Iya, benar. Seperti orang kota ya, Bu. Bapak bisa aja. Ayo masuk, masuk. Yuk masuk, yuk. Gimana perjalananmu tadi, ha? Capek, Pak. Kak Tias. Maya? Kak Tias. Ya ampun, adik kakak yang satu ini. Apa kabar, sayang? Sehat, Kak Tias? Alhamdulillah. Oh. Ya ampun, Andre. Apa kabar kamu? Bukannya kamu waktu lulus SMP langsung pindah ke Bandung ya? Iya. Kapan kamu kesini? Aku pulang 1 tahun yang lalu. Kamu bikin aku pangling. Kamu cantik, Tias. Kamu juga bikin aku pangling. Gak nyangka ya. Andre yang dulu ingusan itu jadi ganteng kayak gini. Udah ngobrolnya jangan di sini. Masuk aja yuk. Iya. Di dalam ngobrolnya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mayang, tumben udah pulang? Iya, Bu. Tadi gurunya rapat, jadi kita masuk setengah hari deh. Oh gitu. Bu, Ya ada apa? Kak Tias mana, Bu? Kok nggak bantuin Ibu masak? Tadi dia pergi sama Andre. Kemana, Bu? Jalan-jalan. Udaranya seger ya, Andre? Iya. Pelan-pelan. Duh. Kenapa, Andre? Maaf ya, Tias. Kayaknya platinanya harus diganti. Kita harus cari bengkel. Gimana dong, Andre? Maaf ya. Yuk. Maaf ya. Gara-gara motorku rusak, acara kita jadi berantakan. Ya udahlah, mau gimana lagi? Kita mau gimana sekarang? Aku nggak mau di sini terus, Andre, capek. Gimana kalau kita cari bengkel, Tias? Kalau motor sudah diperbaiki, ntar aku antar kamu pulang ya. Nggak mau ah. Lagian kan aku udah bilang sama kamu, aku tuh capek, Andre. Aku mau pulang, aku capek, ngerti nggak sih? Ya udah, aku perbaiki dulu ya. Mas, berhenti, Mas! Mas! Ada apa ya? Mas? Ada yang bisa saya bantu? Itu, saya boleh numpang nggak, Mas? Soalnya motor saya lagi rusak tuh, Mas. Boleh. Ayo masuk. Makasih, Mas.
Makasih ya, aku udah boleh numpang di mobilnya Mas. Nggak usah manggil Mas dong. Aku pikir umur kita nggak jauh beda kok. Oh ya, namaku Doni. Nggak mungkin dong aku ngebiarin cewek secantik kamu di pinggir hutan sore-sore begini. Oh ya, rumah kamu di mana? Oh, rumah aku tuh deket kok, di Desa Karangan. Sebenarnya sih aku masih kos di Jakarta. Aku masih kuliah di sana. Tapi kebenaran lagi liburan, jadi aku nginep di rumah ortu untuk sementara. Oh ya, cowok yang tadi itu siapa sih? Itu dia teman aku, tetangga sebelah kok. Oh ya, namaku Tias. Oh, Tias. Oh ya, rumahku nggak jauh kok dari rumah kamu. Kurang lebih 5 km gitu deh. Gimana kalau kita ke rumah aku dulu? Soalnya aku bawa pesanan nenek, harus diantar sekarang. Abis itu aku antar kamu pulang. Oke? Iya deh. Aku kuliah dan punya bisnis kecil-kecilan di Jakarta. Ya, lumayan lah. Kedua orang tua aku udah meninggal. Yang ada tinggal nenek. Beliau sudah 6 bulan tinggal di sini. Katanya sih mau ngisi masa tua dengan tenang. Jadi 2 minggu sekali aku datang deh ke sini jenguk nenek. Nek. Nenek. Nek. Oh ya, emang nenek kamu tinggal sendirian ya di sini? Ya gitu deh. Tapi udah kayak teman buat aku. Jadi dia tahu apapun yang terjadi denganku. Habis mau curhat kemana lagi? Pacar aja nggak punya. Masa sih? Bohong banget sih kamu. Masa cowok seganteng kamu itu belum punya pacar? Aku nggak percaya. Ya udah kalau nggak percaya. Oh ya, bentar ya. Nek, ini pesanannya. Kamu ini anak nakal, dari mana aja sih? Masa dari tadi disuruh baru ini sore sampai? Ya maaf lah Nek. Maaf. Tadi pagi Doni ketemu klien dulu di Jakarta. Abis itu langsung sini deh. Macet lagi di jalan. Jadi sekarang dia baru nyampe. Alasan aja kamu. Oh ya Nek, kenalin tuh temen Doni. Walah, cantiknya. Nek, Pacar kamu yang baru? Hah? Pacar? Tapi cocok. Kalian cocok sekali. Nenek, aku baru aja kenal sama dia. Tadi motornya mogok, jadi dia numpang mobil Doni. iya Nek. Gak apa-apa. Jodoh itu ketemu di mana aja. Iya? Iya kan ya? Iya Nek. Ya, iya kan dia bilang iya. Ya udah, ngobrol di depan aja. Nenek buatkan minum. Ya. Iya Nek, ayo. Ya. Tias, dari mana saja kamu? Andre mencarimu kemana-mana. Katanya kamu menumpang mobil. Tapi kenapa baru pulang sekarang? Hah? Iya Pak, tadi Tias abis mampir ke rumah orang yang Tias tumpangin itu. Soalnya dia mau nganterin pesanan neneknya dulu. Abis itu baru dia nganter Tias pulang. Malam-malam begini? Lihat. Jam berapa sekarang? Jam 11 malam lebih. Dan kamu kelayapan dengan laki-laki yang baru saja kamu kenal. Iya Pak, tapi dia laki-laki baik-baik kok Pak. Lagian juga Tias nggak ngapa-ngapain. Dia cuma ngobrol di rumah neneknya doang. Lalu kamu membiarkan calon suamimu kelimpungan mencarimu kemana-mana, begitu? Apa Pak? Calon suami Tias? Maksud Bapak apaan? Sudah, cukup. Pak, nggak usah ngomong apa-apa lagi. Tias kan baru datang, dia pasti capek. Ayo istirahat, ayo. Tunggu. Kan minta penjelasan Bapak. Siapa calon suami Tias Pak? Tolong jelaskan kata-kata Bapak tadi. Sudah, jangan diteruskan. Apa kata tetangga malam-malam masih ribut? Hah? Udah, masalah ini selesaikan besok aja. Ayo, ayo tidur. Ayo cepat naik. Ayo tidur, istirahat. Kenapa Bapak bicara seperti itu tadi? Hah? Pakai nyebutin nama calon suaminya segala? Bapak kelepasan, Bu.
Dan lagi kan Bapak tidak menyebutkan nama. Ah, sama aja, Pak. Dengan Bapak ngomong seperti itu tadi, sama aja bikin Tias kaget. Pak, kita ini harus sabar. Jangan terburu-buru. Lagian mereka berdua baru pendekatan. Kita nggak bisa berharap terlalu banyak pada mereka, Pak. Justru itu, Bu. Justru terlebih dahulu kita beritahukan pada Tias kalau dia dijodohkan pada Andre. Karena cuma Andre yang paling tepat jadi suami dia. Dia malah jalan dengan laki-laki lain. Emang Ibu berani jamin kalau tiba-tiba dia direbut sama laki-laki lain? Pak, nggak mungkin. Itu nggak mungkin terjadi. Dan Bapak nggak boleh berpikiran negatif pada anak sendiri, Pak. Harus. Soalnya anak kita sudah memberikan kesempatan pada laki-laki itu. Besok pagi Bapak akan temui Andre. Bapak akan minta kepastian dari dia. Kalau dia serius, dia harus segera melamar anak kita. Secepatnya. Sekarang coba kamu tutup mata. Ayo cepat tutup. Nah, sekarang buka. Tada. Hati ini berbunga. Ini buat aku. Walau pernah layu. Nah, sekarang giliran aku. Ayo berdiri. Alangkah indah hari ini. Makasih ya. Hati ini berbunga lagi. Nomor yang Anda tuju tidak dapat layu. Cobalah sekali lagi. Oh segar Kurang ajar. kembali. Pergi keluyuran semuanya sendiri. Nggak pamit sama orang tua lagi. Apa sih maunya tuh anak? Pak, udah dong, Pak. Jangan marah-marah terus. Nggak enak kan ada Andre. Justru karena Bapak nggak enak sama Andre, Bu. Dia sudah berusaha mencari kemana-mana, tapi mana hasilnya? Masih belum ditemukan juga kan? Ibu juga sih yang salah. Seharusnya dia itu pamit sama ibu kemanapun dia mau pergi. Kalau sudah begini, siapa yang susah? Kita semua, Bu. Bapak malu sama orang kampung sini. Pikirannya nggak becus lagi ngurus anak. Saya juga cemas, Pak. Walau bagaimanapun, Tias adalah tanggung jawab saya, Pak. Kalau diizinkan, saya akan mencarinya lagi. Saya takut kalau kenapa-kenapa, Pak. Kak Andre, aku ikut ya. Iya. Pak. Tias. Tias! Tias, sini kamu. Dasar memalukan. Begini hasil pendidikanmu. Begini. Hah? Pak, sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Dan kamu. Kamu berani-beraninya bawa pergi anak saya. Huh. Apa kamu yang lihat? Hah? Bapak, udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Udah, Pak. Udah. Pak, jangan, Kurang ajar Pak. kamu. Pak, udah dong, Pak. Udah. Bapak tuh jahat. Bapak kejam. Tias. Ya. Ingat, jangan dekati Tias. Kalau kamu masih berani, kamu akan berhadapan denganku. Ingat itu. Sekarang, kamu pergi. Bapak jahat. Kenapa Bapak tega mukulin Tias, Pak? Apa salah Tias sama Bapak? Kamu yang membuat Bapak seperti ini. Anak yang Bapak banggakan ternyata mencoreng aib di muka orang tuanya sendiri. Aib, Pak. Apa maksud Bapak aib? Apa karena Tias jalan sama Doni, terus Tias bikin Bapak sama Ibu malu? Kamu tahu, Tias, Bapak dan Ibu telah bersusah payah mendidikmu dengan ilmu agama agar kamu menjadi anak yang berakhlak dan berakidah menjadi wanita yang soleha. Kami telah berusaha mendidikmu tata krama, etika. Kamu itu adalah kebanggaan kami. Kenapa kamu menghancurkan kebanggaan kami?
Kamu seperti anak yang tidak berakhlak, tidak punya akidah. Sudah tahu punya calon suami, masih mau jalan dengan laki-laki lain. Apa, Pak? Apa maksud Bapak? Dia sama sekali nggak punya pacar ataupun calon suami, Pak. Bapak mau jodohin Tias. Apa Bapak ingin Tias jadi Siti Nurbaya? Enggak, Pak. Tias nggak mau. Aja. Cukup, Pak. Istighfar, Pak. Sadar. Apa yang Bapak lakukan? Dia anak kita, Pak. Kita tidak pernah main tangan sama anak. Cukup, Pak. Istighfar. Kamu ajarkan dia menjadi seorang wanita yang baik. Sebaiknya secepatnya dinikahkan, supaya tidak kebablasan. Bu, Bapak yakin Andre bisa mendidik dia menjadi wanita yang soleha. Pak. Apa? Aku mau dijodohin sama Andre. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak, Pak. Apa dia nggak akan datang lagi? Nggak tahu. Kamu tuh ada masalah apa sih? Kamu bertengkar sama Tias? Enggak. Cerita dong Doni sama nenek. Nenek tuh cuma nggak tahan aja. Beberapa hari ini nenek lihat kamu tuh membisu aja. Padahal nenek tuh seneng banget loh. Bahagia ngeliat kamu tuh bisa sama-sama Tias. Kamu jadi lebih bersemangat, lebih bergairah hidup. Tapi semenjak Tias nggak datang kemari lagi, kamu tuh bagaikan lilin yang padam. Apakah kamu mencintai Tias, Doni? Sejak pertama kali melihatnya, aku langsung jatuh cinta, Nek, sama Tias. Apa kamu serius? Iya, Nek. Nenek punya jalan keluar ya. Mungkin selama ini kamu tuh nggak kasih kepastian sama Tias. Kamu tuh kelihatan ragu. Nenek akan coba melamar Tias untuk kamu. Apa? Nenek mau melamar Tias buat Doni. Tapi Nek. Ya udah tenang. Pokoknya kalau misalkan kamu kesana tuh pasti orang tuanya nggak percaya. Tapi kalau nenek yang rentaini, orang tuanya pasti akan percaya. Mungkin dia akan memberikan anaknya untuk dipinang sama cucu nenek yang tampan ini ya. Ya Makasih, udah, Nek. jangan sedih lagi. Jadi laki-laki yang bernama Doni itu cucu ibu, dan ibu ingin melamar untuk dia. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk lamaran ini. Tapi maaf, terus terang saya tidak bisa menerima lamaran ibu. Kak Tias, Kak. Tapi kenapa, Pak? Setahu saya, putri Bapak dan cucu saya sama-sama saling mencintai. Dan mereka terlihat sangat cocok. Saya yakin kalau mereka menikah, mereka pasti akan bahagia. Lalu, apa alasan Bapak untuk menolak lamaran saya? Masalahnya Tias, dia sudah punya calon suami, dan sebentar lagi dia akan segera menikah. Apa? Kak, Baiklah, tidak ada yang perlu saya bicarakan lagi. Saya permisi. Oh, silakan. Bu, Tias mau nikah. Nenek nggak lagi bohongin Doni kan? Nenek nggak lagi bercanda kan? Doni, maafkan nenek. Nenek minta maaf karena nggak bisa memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan kamu. Doni, kau mau kemana, Doni?
Saya nikahkan saudara Andre Sastra Juhanda dengan Tias binti Anwar dengan mas kawin cincin emas 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Tias binti Anwar dengan mas kawin, cincin emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Nek. Nek. Nek, buka pintunya dong. Nek. Apa sih, Nek? Doni, Nenek. Nek. Nenek. Nek. Ya Allah, Nek. Ya ampun, Nek. Maafin Doni ya, Nek. Maafin Doni, karena udah buat Nenek menderita. Jangan tinggalin Doni ya, Nek. Cuma Nenek satu-satunya yang Doni punya. Doni janji nggak akan mabuk-mabukan lagi. Tapi Nenek jangan tinggalin Doni ya. Ya, Nek. Tias, kamu kenapa sayang? Kamu sakit? Heh, ada apa? Kamu tahu gak sih, aku tuh bosan tinggal di rumah ini. Tiap hari aku cuma nungguin kamu pulang kerja. Aku tuh bosan. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Tias. Kenapa kamu bicara seperti itu? Kalau kamu bosan di rumah ini, berarti kamu gak ngerjain apa-apa. Apa salahnya bersih-bersih rumah? Atau juga kamu masak? Aku juga ingin makan masakan kamu. Heh, kamu pikir aku pembantu apa? Dari awal kamu tahu kalau aku tuh gak bisa masak, gak bisa beres-beres. Terus kenapa kamu nikah sama aku? Sudahlah, Tias. Mungkin kamu belum bisa menghadapi suasana baru ini. Kamu belum bisa menghadapi kehamilan kamu. Maafkan aku ya. Tias, seharusnya kamu bersyukur. Dan kamu harus membantu aku dengan doa. Maka kehidupan kita akan semakin baik. Oh Tuhan. Tias, kamu kenapa? Tias, Andaikan oh istriku, Tias, kamu kenapa sayang? berbuat dosa, tolong ampuni dia. Ampuni dia. Oh misteri apakah pada istriku berikan, oh petunjukmu. Oh Tuhanku. Ibu, sebaiknya ibu cepat kesini. Tias mulai mengamuk lagi. Andaikan oh istriku berbuat dosa,
Bagaimana aku bisa senang kalau bapaknya cuma kerja di bengkel? Lebih baik aku mati. Astagfirullahaladzim. Tias, apa yang kamu lakukan? Tias, jangan melarang kamu. Tias, sadarlah. Tenangkan, Kamu harus kuat, sayang. Jangan jadi kufur karena kemiskinan. Istighfarlah. Kamu harus kuat, kamu harus tabah. Semua ini ujian dari Allah, sayang. Berbuat dosa, tolong ampuni dia, ampuni dia. Oh misteri apakah pada istriku, berikan Ya Allah, oh petunjuk. kenapa kau berikan aku cobaan seperti ini? Apa salahku? Oh Tuhan, cucu kakek. Cantiknya. Sedikit sayang. Manis sekali. Sayang. Ini makan sama kakek ya. Sama kakek ya. Cucu kakek. Cantik sekali. Sayang, ayo sama ayah yuk. Kita minum susu ya. Sama ayah. Ayo sayang yuk. Sama ayah. Aduh. Sayang aja. Iya ya, sama ayah ya, jangan nangis ya. Sayang. Halo? Iya, Nek. Oh, sekarang? Oh, ya udah kalau gitu Tias berangkat sekarang ya, Nek. Ya. Kiki, Mama pergi dulu ya. Jangan nangis sayang ya. Masya Allah, Nenek. Nenek mau ngapain sih, Nek? Nenek haus. Mau minum. Tis ambilin ya, Nek. Maafin Tias ya, Nek. Tias sudah lama nggak datang ke sini. Apalagi semenjak Tias menikah. Tias memang nggak bisa kemana-mana. Sekarang juga Tias sudah punya anak. Kamu udah punya anak. Alhamdulillah. Laki perempuan. Perempuan, Nek. Namanya Kiki. Pasti cantik ya kayak kamu. Doni mana, Nek? Doni lagi beli obat buat nenek. Sebentar ya, Tias punya sesuatu buat Nenek. Masya Allah, Nenek. Nenek kenapa lagi sih, Nek? Nenek mau ngapain? Nenek istirahat aja ya, Nek ya. Assalamualaikum. Kak Tias. Kak. Kak Tias. Hah? Kiki. Kiki. Kiki, kamu di mana? Oh,
Masya Allah, Kiki. Ya ampun, sayang. Kamu pasti jatuh ya? Ya Allah. Cup, sayang. Tatias. Tatias. Kak Andre. Cup, sayang. Aduh sayang, jangan nangis ya. Cup sayang. Aduh. Cup sayang. Masya Allah. Kenapa adiknya benjol seperti ini? Mana Kak Tias? Mayang nggak tahu, Kak. Cup sayang. Tadi Mayang dengar Kiki nangis, terus Mayang lihat dia tergeletak di bawah. Apa? Tolong buatkan susu untuk Kiki ya. Iya, Kak. Udah cukup sayang, biar ayah obati ya. Kasihan anak ayah. Dari mana saja kamu? Jawab! Dari mana saja kamu? Ibu macam apa kamu? Tega meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Sampai dia jatuh dari tempat tidur. Menangis kesakitan mencari ibunya. Dan kamu malah keluyuran. Tias, jika kamu benci sama aku, bilang, jangan anak kita dijadikan korban. Kamu marah kan? Karena aku tidak bisa mewujudkan impianmu. Kau perempuan egois. Aku habis dari rumahnya Doni. Apa? Rumahnya Doni? Ternyata kau masih berhubungan dengan dia. Aku habis dari rumah nenek. Nenek telepon aku. Dia bilang dia lagi sakit keras. Makanya aku harus jenguk dia. Tapi aku gak ketemu sama Doni. Hah, sama saja. Apa kata orang jika mereka tahu kamu berhubungan dengan dia? Aku ini suamimu. Dasar tidak tahu malu. Halo? Iya, Don? Apa? Nenek meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tias? Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Apa kamu pernah ngerasa jadi orang yang paling malas dunia? Tinggal sendiri, kesepian, ditinggalin orang yang kita cintai. Kamu, nenek. Baru kali ini aku merasakan perihnya kehilangan orang yang kita cintai. Doni, kita sama-sama kehilangan orang paling kita sayang, Don. Tapi kamu masih punya aku. Sebelum nenek meninggal, aku sudah berjanji untuk tetap menjaga dan merawat kamu. Tias, tolong jawab pertanyaanku. Apa kamu bahagia dengan perkawinanmu? Keluargamu? Enggak, Don. Aku gak pernah bahagia. Pergilah denganku, Tias. Kita mulai hidup baru dan tinggalkan masa lalu kita. Aku janji akan menjadi orang yang lebih baik. Tapi kamu harus menemaniku. Kita pasti bahagia. Kamu mau kan?
Iya, rumah kita. Masuk yuk. Yuk. Kak, makan dulu. Udah beberapa hari ini kakak nggak makan. Nanti kakak sakit lagi. Lagian, kasihan Kiki, Kak. Dia masih ngebutuhin kakak. Maaf Pak, ada Ya. tamu yang ingin bertemu dengan Bapak. Siapa? Pak Sony, katanya sahabat Bapak. Suruh dia pulang. Baik. Bilang kalau saya nggak ada di rumah. Kalau Baik, ada Pak. bilang ada dong. Kok jadi bohong sih? Don, lu nggak kangen sama gua? Lu nggak kangen? Hei, apa kabar? Gitu dong, kabar gua baik. Hei, udah setahun lebih loh kita nggak ketemu. Wajar dong kalau gue kesini. Oh ya, apalagi lu kan udah jadi pelanggan tetap di tempat gue. Gue datang ke sini, pengen nawarin barang kesukaan lu. Gue punya stok baru, men. Ada yang dari Cina, Arab, Eropa, Amerika. Ya bahkan ada yang dari India. Pasti lu bakal seneng deh ngeliat barang-barang gue. Ya, satu lagi. Buat lu, gua kasih bonus. Bukan cuma showtime, long time. Biar lu puas kalian. Sorry bro, bukannya gue nggak mau ngobrol panjang lebar sama lu. Tapi gue lagi banyak kerjaan tuh. Lagian, hidup gue udah berubah. Gue bukan lagi Doni yang lu kenal dulu. Doni. Oke. Kita lihat saja. Sampai kapan sih lu bisa bertahan dengan perubahan lu itu? Yang penting, lu harus lunasin utang-utang lu. Son, sebaiknya lu pulang. Soalnya gue ada deadline. Dan sore ini harus ketemu klien. Lagian, gue kan harus cari duit banyak. Supaya gue bisa bayar utang gue ke lo, ya kan? Nah, gitu dong. Itu baru namanya sohib. Oke, gue cabut dulu ya. Iya. Oke? Ya. Hei, siapa tuh? Halo sayang. Halo sayang. Kamu kok belum berangkat sih? Bentar lagi. Lagi nyelesain proposal. Oh, Oh ya sayang, kenalin tuh, Sony, teman lama aku. Iya, Halo, Sony. Tias. Yaudah sayang, aku tinggal ke kamar dulu ya. Iya. Ini baru barang bagus namanya. Dia perempuan baik-baik. Dan satu hal yang lu perlu tahu, dia itu istri gue. Istri? Don, sejak kapan lu punya istri, Don? Hah? Jangan-jangan istri simpanan ya? Hah? Gula-gula. Doni. Gua tuh tahu banget siapa lu, Don. Lu tuh bakalan bosan sama satu perempuan. Udah tinggalin aja tuh dia. Hah? Masih banyak kok cewek-cewek di sana yang lebih cantik, lebih seksi, dan nungguin lu. Hah? Having fun? Actually, okay? Hah? Pergi lu dari sini. Dan jangan pernah datang lagi. Apalagi muncul dalam kehidupan gue. Hei, buka! Oke. Gue akan balas perlakuan lu ini ke gue. Gue akan jadikan hidup lu ini kayak di neraka. Buat Bapak, Tias bukan lagi anak Bapak. Dia sudah mati. Dan Bapak benar-benar minta maaf sama kamu. Bapak telah menentukan pilihan yang salah buat kamu. Jadi hidupmu menderita begini. Bapak minta maaf. Sudahlah, Pak. Saya tabah dan ikhlas atas musibah yang menimpa saya.
Sebenarnya saya sedih dan kecewa, tapi ini takdir Allah. Dan saya percaya, di balik musibah ini, pasti ada hikmah untuk saya. Ya Allah. Ibu nggak habis pikir. Kenapa Tias bisa menyia-nyiakan dan meninggalkan kamu, Andre? Seharusnya Tias bisa bersyukur punya suami sebaik kamu, Andre. Bu, sudahlah Bu. Ibu nggak perlu nyebut nama itu lagi. Andre, sebagai penebus rasa bersalah Bapak dan Ibu, kalau kamu bersedia, kamu boleh mengambil Mayang sebagai istrimu. Saya nikahkan saudara Andre Sastra Juhanda dengan Mayang binti Anwar dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Mayang binti Anwar dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Doni, kamu udah pulang, sayang? Kamu. Don, ngapain lu kemari? Hah? Don! Doni, kamu apa-apaan sih, Don? Masuk. Masuk! Gue udah bilang sama lu, jangan pernah datang ke sini lagi. Apalagi untuk coba ganggu hidup gue dan istri gue. Doni, kayaknya lu serius banget sih jadi orang baik. Boleh aja sih. Tapi nggak usah kayak gini dong. Norak tau nggak? Kayak anak kecil. Sekali lu bajingan, tetap bajingan. Gue peringatin ke lu sekali lagi ya. Lu kalau mau datang untuk urusan bisnis atau piutang, datang ke kantor, jangan ke rumah ini. Apalagi mencoba ganggu istri gue. Hei, Don, gue akan pulang. Tapi gue ingetin sama lu, jangan pernah halangi gue dengan istri lu selama gue datang ke rumah ini. Paham lu? Don, dia memang perempuan baik dan sayang sama lu. Kita lihat saja, apa dia masih sayang sama lu jika dia sudah tahu siapa sih lu sebenarnya dan kayak apa masa lalu lu. Hei, ingat, piutang lu masih banyak di gue. Doni, kamu kenapa, sayang? Doni, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kan? Tias, aku minta sama kamu, jangan pernah bicara dengan orang luar, apalagi dengan orang yang tidak kamu kenal, termasuk si Sony itu. Tapi sayang, Sony bilang ada sahabat sejak kuliah. Bullshit. Dia itu parasit dan pengganggu rumah tangga orang lain. Tapi sayang, aku hanya minta kamu jangan pernah masukin laki-laki lain kalau aku lagi nggak ada di rumah, oke?
Halo? Halo Tias. Oh, hai Sony. Apa kabar? Baik. Gimana kamu? Baik. Oh ya, kamu ngomong sama Doni ya? Oh, enggak. Aku justru mau ngomong sama kamu. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kebenaran aku juga lagi gak sibuk. Kenapa? Apa kita bisa ketemuan? Ketemuan? Di mana? Sekali lagi lu ganggu istriku. Gua bunuh lu. Mau nggak? Sekali lagi kamu nggak nurutin kata-kataku, aku akan bikin kamu menyesal seumur hidup. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Son. Doni benar-benar berubah. Dia jadi kasar dan sering memukuliku. Dan aku nggak boleh ngomong sama siapa-siapa kecuali dengan pembantuku. Hidupku seperti dalam sangkar, Son. Ya, begitulah Doni kalau lagi kumat. Dia akan menjadi sosok yang sangat mengerikan. Maksud kamu? Tias. 20 tahun lebih loh aku mengenal dia. Jadi aku tahu banget tentang si Doni itu. Sebenarnya sih dia pria baik. Tapi dia sakit. Dia punya kelainan jiwa yang sewaktu-waktu bisa kumat kalau batinnya tertekan. Apa? Maksud kamu dia gila? Bukan gila lagi, tapi senewen. Doni? Doni, apa yang terjadi sama kamu? Dan segala isinya kami sita karena Pak Doni tidak mampu membayar hutang-hutangnya pada bos kami. Aja. Apa? Pak, tunggu. Pak, tolong katakan berapa hutang suami saya. Hei, kalau kamu mau tahu, dengan menyita rumah ini pun hutangnya Pak Doni tidak akan lunas. Apa, Pak? Ayo, oke. Apa? Gak mungkin. Gak mungkin. Doni. Gak mungkin, Don. Apa yang akan terjadi sama kita nanti? Don. Ada apa, sayang? Kita di mana, sayang? Oh, ini rumah baru kita. Untuk sementara, sayang. Yaudah, kamu istirahat dulu ya. Sekarang aku bikinin sarapan buat kamu. Iya. Ya? Sayang, maafin aku ya. Aku tuh udah nyusahin kamu. Aku udah gak punya apa-apa lagi. Gak punya uang, gak punya rumah. Sony udah ngambil semuanya. Apa, Don? Sony? Bagaimana mungkin, Don? Aku dulu penjudi kelas berat. Aku sering berjudi di rumah judi milik Sony. Sampai suatu hari, aku kalah habis-habisan. Tapi Sony membujukku untuk terus main. Bahkan dia menyediakan pinjaman untukku. Sampai aku benar-benar kalah. Saat itu,
Aku seperti kesetanan. Dan sekarang, dia menuntut semua hutangnya dilunasi dengan bunga 20%. Tias, kalau nanti aku mati, aku minta kamu pulang ke rumah nenek yang di desa ya. Dan tinggallah di sana. Karena hanya itulah hartaku satu-satunya. Enggak, Doni. Kamu nggak akan pernah mati. Aku nggak akan ninggalin kamu. Oh, so sweet, so sweet. Romantis banget sih kalian berdua, ha? Hidup dalam keadaan senang sampai susah. Mau apa kalian? Ayo, jangan ganggu dia. Yes. Hei, diam lu. Hei, Cecurut. Lu tahu nggak, utang lu tuh masih belum lunas sama gue. Karena gue udah tahu, lu tuh udah jatuh miskin. Jadi bagaimana mungkin lu bisa menyelesaikan semua sisa utang-utang lu? Hah? Doni, begini. Gue bakal ngambil bini lu. Jangan saja utang lu lunas. Enggak. Aku nggak mau ikut sama kalian. Aku tetap mau di sini. Ayo keluar. Don! Doni, tolong aku, Don! Ayo. Lepas! Lepas! Diam. Don, lu ingat, hah? Lu pernah nyakitin hati gue. Sekarang, rasakan pembalasan gue. Selamat jalan, sobatku. Hei, kamu main, Doni? Hei, gimana sih? Cepat tangkap. Doni, bangun, Don! Doni, Ayo. bangun! Don, lepas! Ayo. Doni, lepas! Doni! Ayo, buruan. Nah, sudah sampai sayang. Jangan nakal ya. Pulang, sayang? Iya, Bu. Oh. Sampai sini aja ya, sayang. Kamu belajar yang benar ya. Ntar ibu yang jemput, ya. Hati-hati ya. Dadah, Ibu. Dadah, sayang. Dah sayang. Hei, bangun. Bangun. Tahu nggak? Sampai kapan lu mau berperang sakit kayak gini, hah? Aku sakit, Don. Aku nggak Ah, mau. pura-pura lu. Lu tahu nggak? Udah berapa banyak uang gua hilang sia-sia karena lu. Semua tamu-tamuku pada komplain. Itu semua gara-gara lu, tahu nggak? Aku benar-benar nggak kuat. Oh, nggak kuat. Hei, sini. Sekarang rasain apa yang akan gue lakukan padamu. Mayang adikku. Kenapa kamu di sini, Mayang? Aku udah gak mau lagi dipeluk sama kakak. Kapan kakak kembali lagi ke sini? Ada apa ini, Mayang? Ibu, ayo kita main lagi, Bu. Kini ku menyesal. Kiki. Sebentar ya, sayang. Ibu lagi ada tamu. Kamu main lagi aja di kamar, ya? Ya, Bu. Mayang. Itu Kiki kan, Mayang? Itu Kiki anak kakak kan? Tapi kenapa dia manggil kamu ibu, Mayang?
Bukankah aku ini ibu kandungnya, Mayang? Ibu macam apa? Menyanyiakan anaknya sendiri, kabur dengan laki-laki lain, berselingkuh, dan menelantarkan anak dan suami. Masih berani kakak menyebut diri kakak seorang ibu? Mayang, kakak tahu kakak bersalah, Mayang. Kakak tahu. Kakak minta maaf. Tapi kakak yakin Kiki pasti kangen sama ibu kandungnya. Jangan sentuh anakku. Dan perlu kakak tahu, sekarang aku sudah menjadi istri dari Kak Andre. Apa? Kamu sudah menjadi istrinya Andre? Iya, jadi kakak pergi dari rumah ini sekarang juga dan jangan ganggu rumah tangga kami lagi. Mayang, Mayang, buka pintunya, Mayang. Mayang, izinkan kakak bertemu Kiki, Mayang. Kakak mau meluk Kiki sebentar aja, Mayang. Mayang, buka pintunya. Kok diusir? Emangnya tamunya jahat ya? Enggak kok sayang, tamunya nggak jahat. Cuma udah selesai aja urusannya. Sekarang kita main lagi yuk. Ayo. Anak ibu udah berat ya sekarang. Mama. Udah sayang, yuk kita pulang yuk. Kiki. Kiki. Kiki anakku. Ini siapa? Sayang. Ibu, ingat anak ibu sayang, yang mirip banget sama kamu. Kiki. Aku udah peringatin sama kakak ya. Jangan ganggu keluarga kami lagi. Atau kakak akan berhadapan dengan aku. Mayang. Mayang. Mayang, tunggu kakak, Mayang. Mayang. Tolongin yuk. Kita bawa ke rumah sakit. Ayo cepat. Bagaimana dok keadaannya? Dia terinfeksi rahim aku dan sel jantungnya pun bocor. Untuk itu saya harus bertemu dengan keluarganya. Apa ada yang mengenali wanita itu? Saya kenal dia dok, dia anaknya Pak Anwar. Dulu saya tinggal dekat dengan rumahnya. Bagus, kalau begitu segera hubungi keluarganya ya. Baik dok. Ya. Dia sudah mati. Dan dia bukan lagi anak Papa. Dan kamu, Andre, kamu jangan menemui dia lagi. Kamu sudah berbahagia dengan Mayang dan Kiki. Jadi Bapak tidak ingin dia merusak rumah tangga kalian. Saya memang pernah menjadi suami Tias. Tapi dia telah menoreh luka yang sangat dalam di hati saya. Dan saya telah mengubur masa lalu saya dengan Tias. Dan saya bersyukur telah hidup bahagia dengan Mayang. Saya berjanji, Pak, tidak akan menemui Tias. Baik, kalau memang kalian tidak mau menemui Tias, aku yang pergi. Bagaimanapun juga, sejelek-jeleknya Tias, dia tetap darah dagingku, anak-anakku sendiri. Aku akan menemui dia. Aku akan menemani dia. Walaupun dia telah mencoreng aib keluarga kita.
Bangun, nak. Ini ibu. Ibu. Kenapa semuanya jadi begini? Kamu gak boleh mati, sayang. Kamu harus sembuh. Andre mana, Bu? Tias mau ketemu. Tias mau minta maaf, Bu. Ibu tidak tahu, nak. Apa Andre mau? Atau... Andre ada di sini, Bu. Ya udah, besok aja lurusin lagi dah. Siang, Dek. Ya, siang Pak. Kenal dengan orang ini? Lo kenal nggak? Lo kenal nggak, Pak? Nggak kenal, Pak. Yakin, Pak? Yakin Pak ketemu dengan orang ini? Wah, enggak, Pak. Baiklah, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Kalau kabarnya sih, ayo kita cari tempat lain. Tias, kenapa kamu jadi seperti ini? Andre, maafkan aku, Andre. Aku berdosa sama kamu. Sudahlah, Tias. Aku sudah memaafkan kamu. Sungguh, Tias. Aku sudah memaafkan kamu. Andre, aku minta tolong. Kalau aku mati, kuburkan aku di sebelah rumahmu, Andre. Tolong kabulkan permintaanku yang terakhir. Iya, Tias. Aku berjanji. Aku berjanji. Makasih. Tias. 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 Tias, sayang. Waqina azabannar. Amin. Tias. Tias. Kenapa kamu ninggalin ibu, nak? Sudahlah, Bu. Tias. Ikhlaskan kepergian Tias, Bu. Sudahlah. Tias, anakku. Sudah, Bu. Tias. Alangkah kejam dunia bagi diriku.